Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Udah lama banget sejak terakhir saya bikin video. Ini saya lagi climbing sama teman-teman nih, Mas Dwi. Juragan laptop. Apa Mas? Violet Notebook Jogja. Oke, Violet Notebook, pusat laptop Jogja. Betul. Ini Mas Bayu. Saya Bim. Nah, ini spesialis turunan. Spesialis turunan, pokoknya nomor 1 saya. Turun itu nggak ada yang ngalahin saya. Itu semua saya keren. Ini Mas Rifki. Duta Ketemu Mas. Ya. Spesialis aja. Duta cyclistnya UGM nih. Oh, Mas Juju, Mas. Oke, hari ini saya akan coba memberikan review ke teman-teman soal performasi Merida Sculptura. Ini sepeda yang baru saya dapat dari Om Herlambang dari mana ya? Mojokerto, mana? Saya lupa. Tapi di daerah Jawa Timur sana. Oke, kayak apa performasi Merida Sculptura ini ketika dia diajak climbing? Hari ini saya climbing ke daerah Turgo dan kita berhenti di Warung Bayung, Lombok Ijo, Bang Beni, Jalan Turgo. Oke, nah saya baru dapat sepedanya kemarin sore. Saya belum sempat setting banyak, tapi memang ada yang unik dari si Merida Sculptura ini. Saya nggak tahu kenapa, tapi buat climbing si Sculptura ini enak ya. Saya kemarin climbing ke sini dengan rute yang sama pakai Giant TCR Advance 2 Orange yang kemarin sempat saya bikin reviewnya juga. Hari ini saya climbing pakai Merida Sculptura dan saya merasa bahwa performa sepeda ini 11-12 ya, sama kayak Giantan 11-12an lah. Sebelumnya saya climbing juga ke sini pernah pakai Stratos S3 dan emang rasanya cukup berbeda. Nah, si Merida Sculptura ini mungkin terbantu sama wheelsetnya, karena saya dapat sepeda ini kebetulan wheelsetnya Jetfly, Novatec Jetfly. Jadi ini membantu buat climbing ke atas tadi mungkin ya. Salah satu alasan saya kenapa saya beli si Sculptura ini juga karena dia punya wheelset Jetfly yang menurut saya masih menjadi wheelset ya middle level yang cukup digemari atau favorit dari teman-teman yang suka road bike-an ya, selain mungkin Kampak Nulus Giroko. Nah, wheelset Jetfly-nya membantu. Ban yang dipakai sebenarnya masih belum bagus banget, masih cukup biasa meskipun sudah ya oke lah untuk mendukung performa sepedanya. Dia pakai ban Continental Ultra Sport 725. Jadi oke, masih cukup oke lah. Oke, itu secara keseluruhan performanya, kemampuan climbingnya cukup bagus. Mungkin itu juga yang kemudian menginspirasi Merida itu, gambarnya adalah gunung dengan lambang di tengahnya terpotong menjadi seperti M. Jadi Merida, gunung. Mungkin dia diciptakan buat menaklukkan gunung kali ya. Well, nanti saya akan coba bahas lagi lebih banyak tentang si performasi sepeda ini. Hari ini saya climbing dan menurut saya sih buat climbing sepeda ini cukup enak. Mari kita coba perhatikan dulu bike check secara keseluruhan dari si sepeda Merida Sculptura 4000 ini. Apa aja yang kita dapat dari si Merida Sculptura 4000 ini? Yang jelas dia udah pakai frame dan forknya itu karbon, termasuk dengan steering tube-nya. Karena steering tube-nya ini saya ganti ke stem yang lebih pendek EC90 dengan sudut yang lebih turun lagi 35 derajat supaya lebih gampang reach-nya buat saya. Karena si sepeda ini size-nya S, tapi menurut saya geometri frame-nya agak besar. Jadi saya butuh stem yang lebih pendek supaya reach saya lebih nyampe ke sini. Oke. Jadi taper, frame, fork dan headset-nya ini adalah sudah menggunakan full karbon, jadi semuanya karbon. Sistem routing covernya seperti ini, masuk di sini satu untuk rem belakang. Nah ini sayang karetnya hilang di sini, jadi ada suara berisik kabel dari dalam sini. Lalu shifter di sini masuk, shifter masuk 2 untuk depan dan belakang. Lalu drawbar yang dipakai ini terlalu lebar ya menurut saya, karena dia pakai drawbar 42 wide. Jadi terlalu lebar buat saya yang tingginya 168. Saya akan lebih bahagia kalau dapat drawbarnya 40 cm. Saya akan coba pertimbangkan nanti ubah ke 40 cm supaya lebih enak pas dipakai dan lebih membantu kalau nanti pas flat atau di trek datar. Speedo yang saya pakai biasa ini SOS
abal-abal lah ya ini, tapi udah cukup banget buat membantu kita pas sepedaan, juga baterai handphonenya nggak boros, karena nanti setelah selesai kita baru synchronize ini ke Strava, jadi baterainya nggak sepanjang jalan itu mendeteksi GPS, jadi lebih irit di baterai. Oke, drifternya 105/5800, jadi saya cukup yakin sepeda ini buatan kurang lebih tahun 2017 atau 2018. U-brake 105. Headsetnya, Orbitnya menggunakan FSA. Saddlenya cukup premium, dia menggunakan Pro logo. Yang saya yakin ini original ya, Pro logonya. Saya akan coba cek nanti di bawah. Seatpostnya Ricci, real carbon. Jadi nggak Ricci yang abal-abal, ini beneran Ricci carbon. Lalu U-brake belakang Shimano 105. Saya pakai pedal klit andalan saya, Shimano Ultegra. Belakangnya Novatec. Sprocketnya Ultegra 1132 dengan rantai yang udah sangat tua. Saya nggak tahu, kayaknya ini nggak layak pakai deh rantainya ya. Harus diganti nih kalau misalnya mau beneran buat performing sepedanya. Oke, RD-nya masih cukup oke, mulus ya, nggak ada lecet-lecet yang mayor, lecet minor aja adanya. Crank Shimano 105/5800, kombinasi 50-34. Ini RD short ya. Ini RD short, dan ternyata sama si owner dipaksain ke 1132, dan ini sama sekali nggak efektif karena di 32-nya itu bagian sini rantai ini langsung menyentuh ke sini. Jadi sebenarnya dipaksain banget, nggak proper lah. Harusnya dengan RD short ini saya yakin mentoknya di 30. Kalau 30 di sini aja masih oke lah ya. Tapi ini 32 terlalu maksa banget. Oke, itu secara fisik sih sepeda ini lumayan ya, masih lumayan meskipun ada beberapa baret yang baret minor ya. Kayak mungkin bekas rubuh ini sepedanya. Tapi masih tetap oke, baret minor lah. Seat clamp Merida, pedal Merida. Ada 2 battle cage di sini, karbon tapi non brand. Oke, mungkin satu aja ya, bisa mengurangi bobotnya. Nah, ini sudah UCI approved, Merida Sculptura frame, dan juga harusnya forknya juga ya. Kita coba cek. Forknya masih belum ada stiker UCI. Ada beberapa yang memang frame dan forknya stikernya terpisah. Ada juga UCI yang stiker di sana itu sudah termasuk UCI approved untuk forknya. Jadi emang beda-beda setiap brand. Oke, setting kabelnya warna putih menggunakan Jaguar CGX SL Jaguar. Jadi ini udah enak sih. Smoothing, shiftingnya smooth banget, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Cuma ya memang itu catatannya ada di RD belakang. Dia harusnya pakai 1130 aja. Kalau 1030 untuk climbing Merida ini udah cukup oke ya. Kenapa? Karena dia udah karbon, wheelsetnya udah cukup mumpuni juga, bannya oke lah. Jadi 30 pun gak akan ada masalah kalau kita udah sering latihan atau training, bahkan sampai Turgo, Kaliurang, Klangon, dan mungkin tanjakan-tanjakan yang lain. That doesn't matter. Oke banget. Oke. Proyeksi dari sepeda ini adalah saya pengen coba aja, saya pengen berikan review full. Lalu saya akan ambil jet fly-nya dan saya ganti ke wheelset Shimano RS30. Saya rasa itu akan cocok warnanya juga dengan si Sculptura ini, karena Shimano RS30 juga warnanya putih. Dan nanti bisa membantu secara keseluruhan penampilan dari sepeda ini. Si jet fly sendiri saya proyeksikan untuk bisa dipakai di sepeda Giant saya yang lain. Jadi nanti bisa membantu performa Giant-nya buat climbing juga. Well, Merida jujur saja bukan merupakan brand yang sangat populer ya, meskipun saya rasa sih performa sepedanya oke banget. Cuma mungkin masih belum begitu populer di masyarakat. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan tambahan review atau tambahan referensi buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan untuk mencari sepeda Merida. Oke, sampai ketemu di review saya berikutnya soal performa flat dari si Merida Sculptura ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau teman-teman suka sama videonya, supaya lebih banyak lagi yang terinspirasi dan terinformasi
mengenai review si Merida Sculptura ini. Terima kasih. Assalamualaikum.